Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Saidah. Di pertemuan ke-9 ini, saya akan lebih menjelaskan bagaimana dalam proses pengelolaan database, terutama dengan penggunaan Visual Studio tersebut. Jadi kalau boleh di apa ya istilahnya, dalam proses pengelolaannya itu adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan baik database tersebut tanpa ada namanya sebuah kendala. Oke, saya lanjut. Mengenai database adalah suatu hal yang penting karena termasuk dalam proses ketika kita membuat yang namanya sebuah aplikasi, baik yang basisnya desktop maupun aplikasi yang basisnya web. Boleh diartikan bahwa sebenarnya database ini bagian untuk ketika kita menyimpan sebuah data. Caranya bagaimana, seperti apa prosesnya, bagaimana yang perlu dilakukan, itu secara keseluruhan perlu ada kaitannya dengan hal tersebut. Nah, kemudian di dalam sebuah database memang sangat penting sekali ketika kita membuat seperti apa, bagaimana yang kita buat, apa yang kita lakukan. Ketika kita membuat sebuah database, artinya memang rinciannya memang boleh dikatakan besar. Nah, kemudian apapun itu, baik itu dalam bentuk aplikasi, desktop maupun sebuah web. Kalau boleh digambarkan, sebuah database itu seperti ini. Sebentar, saya share sedikit. Nah, saya ambil ini ya, sebuah database itu anggaplah seperti ini. Bisa besar kan ya. Inilah gambarannya. Database itu dari berbagai macam kondisi, di mana database ini sebenarnya satu proses penyimpanan, tapi bisa dengan data yang lain. Di sini banyak hal ya, bisa untuk key, bisa untuk search, bisa untuk yang lain pun sekalipun juga banyak yang lain. Ada edit, ada pun yang lain juga sama sebenarnya. Nah, database itu kalau dilihat dari gambarannya, sebenarnya memang untuk sekumpulan sebuah data. Ketika saat itu dia mengendalikan bagaimana dikendalikan sedemikian rupa, baik itu secara aturannya, kemudian agar apa? Agar saling terhubung dan pastinya mempermudah dalam proses pengelolaan. Nah, kalau dalam referensi yang saya lakukan ini, ya, bahwa database itu boleh dikatakan suatu bagian yang dimana dia akan memproses pengendalian tersebut.
Nah, dia kendalikan prosesnya seperti apa, dari mulai dia membuat, kemudian dia sampai dia menyimpan, sampai dia bisa ditaruh di dalam titik yang mana untuk prosesnya tersebut. Agar apa? Agar si user ataupun pengguna tersebut bisa mendapatkan proses kemudahannya ketika ingin proses pencarian maupun proses pengaksesannya. Artinya tadi, search, kemudian akses yang lain pun key, seperti itu bisa dilakukan. Ataupun pembuangan sebuah informasi, ataupun kita hapus informasi tersebut, itu juga bisa dilakukan di dalam database. Nah, sama halnya ketika sebuah database itu, pasti ada beberapa bagian. Jadi kalau misalkan di apa ya dijabarkan lagi, sebenarnya ada 5 bagian database. Secara fungsinya ada 5. Ada yang bentuknya operasional, ada yang bentuknya warehouse, ada yang bentuknya distribusi, ada yang bentuknya relasi, maupun ada yang bentuknya end user. Artinya kembali kepada user tersebut. Seperti apa? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa bisa apa ya istilahnya bisa ketahui seperti apa sih fungsinya operasional itu. Nah, ini agak di luar dari materi ya. Bahwa operasional itu sebenarnya database tersebut dia akan memproses dengan cara bagaimana dia mengelola data itu secara langsung ataupun real time. Database itu seperti itu. Ya, contohnya banyak. Ada XML, ada JavaScript, Object Nation itu adalah bagian dari yang namanya database operasional. Nah, kemudian untuk warehouse, kalau warehouse itu di bagaimana dia sebagai pusatnya sebuah informasi yang saling terpadu. Ya, bagaimana dia bisa dapatkan sumbernya secara jumlahnya, satu ataupun lebih. Karena memang ini menyimpan data, yang bentuk website menyimpan data maupun riwayat yang terbaru dengan menggunakan satu tempat khusus. Artinya, tadi kalau misalkan ada beberapa titik, ada 4 titik tersebut, alias 4 proses database tersebut, dia akan menempatkan satu tempat itu tadi. Di mana posisinya dia akan menempatkan itu? Ya kalau contohnya misalkan uh, Microsoft SQL Server itu salah satunya database yang digunakan dengan menggunakan yang namanya warehouse. Kemudian distribusi. Kalau distribusi boleh dikatakan ya semacam apa ya? Semacam database dia akan menjadi sebagai sebuah administrator. Nah, dialah yang menyebarkan, kemudian dialah juga mendistribusikan bagaimana data yang satu tersebut ke dalam beberapa perangkat yang lain. Ya. Kalau contohnya ya DBMS tersebut. Jadi distribusinya dia seperti itu. Jadi DBMS yang satu, yang secara global tadi secara umum DBMS yang satu, kemudian distribusikan dengan DBMS yang lain. 1, 2, 3, 4, ataupun dengan ya semacam boleh dikatakan usernya lah kemana arahnya. Itu satu bagian. Dia menyimpan data itu dari maaf, dia mendistribusikan ataupun menyebarkan data itu ke perangkat yang lain juga. Artinya di base yang tadi satu bisa ke user yang satu. Di base yang kedua bisa user yang kedua. Di base yang ketiga bisa user yang ketiga. Begitupun sebaliknya, itu pun bisa dilakukan. Nah, contohnya dalam Microsoft Access. Ya, akses itu bagian yang dilakukan dalam proses pendistribusian sebuah database. Nah, dengan demikian, artinya memang database yang bentuknya akses tadi, itu memang salah satu bagian distribusi sebuah database yang nantinya juga akan melakukan penyimpanan data juga di dalam akses tersebut. Kemudian, relasi. Kalau relasi adalah bagian sebenarnya. Karena apa? Dia yang melakukan prosesnya kemana? Dalam artian, memang dia akan mengatur data-data tadi, merelasikan data tersebut kemana, berdasarkan dengan hubungan antar data tersebut. Ya, contohnya misalkan SQL, MySQL, banyak sekali lah kalau misalkan di dalam yang namanya relasi tersebut. PostgreSQL, MariaDB, Mongo, kemudian Oracle Database, ya IBM, ya banyak sekali lah. Verbert itu adalah bagian-bagian dari yang namanya sebuah relasi database. Kemudian end user, balik lagi ke end user. Artinya end user ini adalah sebagai yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Karena
Dialah proses bagaimana database itu bisa dilakukan ke dalam sebuah library ke bahasa perubahan tersebut. Biasanya SQLite salah satunya. Karena apa? SQLite ini tidak termasuk dalam sebuah database client server. Seperti contoh yang sebelumnya, relasi, distribusi, operasional, warehouse, tidak seperti itu. Artinya dia terakhir, memang posisi terakhir itu adalah SQLite tersebut adalah sebagian-bagian dari yang database, tapi tidak tercampur dengan yang operasi, dengan yang database yang lain. Dia berdiri sendiri. Seperti apa? Itulah bagian-bagian di dalam secara fungsinya. Kalau yang di garis bawah adalah database tersebut. Boleh diartikan bahwa memang secara fungsi saja memiliki 5 bagian. Artinya memang kalau secara fungsikan, memang database ini banyak sekali kegunaannya. Tidak hanya menyimpan, tidak hanya sebagai relasi, tidak sebagai hanya operasional, tidak sebagai warehouse, ya, tadi tidak hanya sebagai, ternyata juga bisa sebagai end user juga. Artinya di akhir dari bagian tersebut. Itu yang dilakukan dari database. Seperti apa? Itu bagian dari sebuah database. Nanti memang fungsinya database memang banyak sekali. Ini saya apa ya istilahnya? Saya ringkas saja dari beberapa bagian. Jadi memang database ini sangat penting sekali. Tapi tidak kan, tidak istilahnya mengarah ke situ. Tapi seperti apa kita ingin membuat sebuah database itu artinya sudah tahu dasarnya seperti apa. Nah, kemudian nantinya ya ini salah satu SQL. Nah, SQL tadi adalah sebagai bagian dari yang namanya sebuah database juga. Boleh dikatakan sebagai yang namanya sebuah relasi. Nah, artinya relasi yang digunakan oleh sebuah database artinya memang sangat penting sekali. Salah satu dengan penggunaan SQL tersebut ataupun editornya. Karena memang apa? Karena memang sebenarnya sudah terinstall secara langsung seperti apa. Dan selain itu juga ya kalau misalkan dengan penggunaan sebuah konektor artinya penghubungan. Artinya juga dalam suatu relasi tadi. Karena apa saling menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain. Bagaimana kita bisa menghubungkan antara aplikasi tersebut yang kita bangun dengan sebuah database tersebut. Nah, sebuah database dibangun atas dasar dari bagian tersebut. Artinya memang sebuah database itu dibangun sedemikian rupa. Bagaimana kita bisa membangun sebuah database? Bagaimana kita bisa membangun yang namanya sebuah relasi tersebut? Seperti apa? Kalau boleh dikatakan memang sebuah database ya sedemikian rupa tadi. Karena memang penggunaan MySQL ini sudah sangat istilahnya sangat umum sekali, sudah global. Banyak yang menggunakan, banyak yang melakukan seperti apa. Itu yang digunakan yang pasti. Karena memang sebuah database seperti itu tadi. Nah, boleh dikatakan memang satu dengan yang lain pun juga saling memiliki hubungan dengan adanya sebuah database tersebut. Nah, dengan proses yang inilah kita pasti berurusan dengan sebuah database ya. Kalau misalkan dalam sebuah Visual Studio tersebut, pada dasar sebenarnya ada empat kelas. Nah, kelas-kelas inilah sebenarnya saling berkaitan. Mulai dari namanya sebuah connection. Nah, bagaimana connection tersebut bisa menghubungkan dengan sebuah database? Artinya memang pasti sebuah koneksi, pasti sebuah apa ya hubungan
pasti akan memiliki sebuah kendala. Tetapi bagaimana kita bisa menghubungkan database tersebut agar apa? Agar baik, agar tidak ada kendala seperti apa kondisinya database tersebut. Itu yang dilakukan. Kemudian common, bagaimana kita bisa menjalankan sebuah query di dalam sebuah database tersebut. Artinya kalau sifatnya query adalah bagaimana ya istilahnya boleh dikatakan sebagai sebuah bahasa komputer. Query itu sebagai sebuah bahasa komputer yang ketika kita gunakan, bagaimana dia bisa melakukan permintaan terhadap sebuah database tersebut. Dan juga sistem informasinya. Tadi, seperti SQL. Itu yang kita minta. Kita gunakan itu sebagai sebuah permintaan. Sebagai sebuah permintaan terhadap sebuah database dan juga sistem informasi. Seperti apa? Nah, boleh dikatakan memang query itu adalah bagian yang ada di dalam sebuah database. Karena apa? Nah, namanya saja sebuah query, artinya meminta, tadi sudah jelas meminta sebuah bagian tersebut. Seperti apa? Kondisinya bagaimana itu dilakukan? Lanjut kita dengan yang namanya data reader. Namanya saja data reader. Bagaimana kita bisa mengenumerasi bahwa atau membaca yang namanya satu persatu hasil dari tadi permintaan kita. Seperti apa? Itu yang dilakukan. Karena namanya saja kita membaca satu persatu tadi. Apa yang kita minta dengan sebuah database tersebut, dengan informasinya kita baca satu persatu. Nantinya hasil dari query tadi yang sudah didapatkan tadi dari database tersebut sebagai data raw. Kalau dikatakan adalah apa ya istilahnya? Kalau data raw itu adalah bagian dari sebuah database yang digunakan sebagai istilahnya ada data row, data kolom itu bagian istilahnya baris, kolom seperti itu. Itu yang digunakan sebagai bagian dari namanya sebuah database. Kemudian namanya data adapter. Kalau data adapter lebih kepada bagaimana kita bisa mempermudah berbagai macam proses operasi database tersebut. Ya, misalnya ketika kita membaca dari data, baca data dari database tersebut ke dalam sebuah aplikasi. Seperti apa? Kemudian dari kita bisa mempermudah itu tadi. Apapun macam operasi database-nya di situ yang digunakan. Artinya kita bisa membaca maksud dari aplikasinya, maksud dari database-nya, maksud dari datanya tersebut. Kita tahu semua. Karena apa? Data itu diambil dari database. Artinya sudah disimpan dalam database data tadi tersebut. Kemudian baru kita kirimkan ke namanya sebuah aplikasi tadi. Artinya apa? Saling berkaitan semuanya. Biasanya memang ketika membuat database itu pasti kebanyakan lebih dulu aplikasinya dibandingkan database-nya. Sebenarnya database yang dahulu seperti apa? Kita tahu dasarnya database itu kan data awalnya seperti apa yang digunakan. Baru mengarah kepada sebuah aplikasinya nanti yang digunakan juga seperti apa. Nah, dari database ini secara tidak langsung sebenarnya bisa mengarah.
dan bisa terarah. Itu pun juga dilakukan dengan cara seperti apa? Karena memang sebuah database tersebut, ya, kalau jelas seperti apa, kita bisa tahu dari mulai membaca datanya bagaimana. Nantinya pun kalau ketika kita masuk ke dalam sebuah aplikasi, kita akan tahu seperti apa. Contoh misalkan dalam membuat sebuah database, biasanya ya misalkan apa ya sebentar, saya buka akses dulu. Ini contoh sederhananya dengan penggunaan sebuah akses. ID-nya dia jelas berapa, kemudian kita tambahkan untuk apa. Ini sebuah database tersebut. Ini contoh tentang tabel barang, misalkan seperti itu. Field name misalkan seperti apa. Jadi jelas seperti apa. Di sini database-nya tentang apa, misalkan jadi ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gunakan. Sebenarnya pilihan di sini kalau ingin sebuah database bentuknya bagaimana, pastikan pilihannya seperti apa. Jadi ini salah satu bagiannya sebuah database dengan penggunaan yang namanya sebuah akses tadi. Jadi kalau boleh dikatakan memang sebuah database itu ya boleh dikatakan banyak sekali lah cara penggunaannya. Ada field 1, 2, 3. Artinya ada 3 bagian keterangan di sini field name, sorry. Datanya apa. Ya kalau misalkan bicara tentang kode barang misalkan. Ya, kemudian bentuknya teks, berapa persen. Kemudian ini menyatakan bahwa ini sebagai sebuah barang. Terus menerus juga seperti itu. Nah, nanti ketika ingin menambahkan, ini kan ditambahkan satu persatu terus menerus ya kode barang, seperti apa barangnya. Nah,
Nanti kode barang ini memunculkan ketika apa? Ketika sudah diinput di dalam sebuah aplikasi nantinya. Nanti kodenya akan muncul berapa. Intinya kita kasih tahu dulu, intinya kita informasikan dulu kode barang itu ada. Dia menyatakan sebuah barang. Kalau bentuknya teks ya teks, kalau bentuknya uh, angka ya angka. Seperti itu kan biasanya kan ada yang bentuknya barcode seperti itu. Nah itu kode barang kan tidak semuanya bentuknya teks. Ada yang bentuknya barcode juga. Nah, itu tinggal dikondisikannya seperti apa. Jadi intinya adalah ketika membangun sebuah database tersebut, Anda memang harus tahu seperti apa database itu. Kemudian data table ini bagian tersendiri dari kelas tersebut. Nah, data table di sini adalah bagian yang menyimpan sebuah data dari database ke dalam bentuk table. Ketika menyimpan sebuah data dari database tersebut ke dalam bentuk table, artinya memang banyak sekali. Ya, banyak sekali proses yang digunakan. Karena apa? Database-nya pun juga tidak sedikit digunakan. Banyak sekali database yang digunakan di situ. Tetapi memang ketika kita menyimpan sebuah data yang konteksnya dalam artian adalah bagaimana kita bisa menyimpan data tersebut dari satu bagian. Dibuat sedemikian rupa juga. Agar apa? Agar kita juga tahu. Database itu ya seperti itu tadi. Digunakannya seperti apa, itu yang digunakan. Jadi kemudian juga dataset. Bagaimana kita bisa mengelola yang namanya dari sekumpulan data tersebut tadi. Sehingga data yang sudah dari data database tersebut ke dalam bentuk table itu dikelola oleh si dataset. Berapa banyak pengelolaannya, kemudian bagaimana proses cara melakukannya itu yang digunakan di dalam sebuah database. Dan ada 4 kelas tadi. Ya. Pertama, karena dihasilkan dari kelas yang tidak benar-benar ada. Kenapa bicara tentang tidak benar-benar ada? Karena kelas yang secara spesifik itu memang mengarah kepada yang namanya sebuah database tertentu. Sebenarnya memang kelas-kelas di atas tadi merupakan kelas-kelas turunan dari kelas induk dari masing-masing fungsinya tersebut. Artinya, boleh dikatakan sebagai subkelas secara fungsinya. Jadi kan saya sudah jelaskan, fungsinya banyak sekali. Ada banyak sekali fungsi kelasnya tersebut. Itu digunakan. Jadi secara tidak langsung, kelas-kelas ini boleh dikatakan ini adalah turunan dari kelas-kelas yang memang dikatakan sebagai kelas kelas induk dari masing-masing secara fungsinya. Kemudian, sebagai contoh misalkan connection tadi, itu tergantung dari jenis database-nya. Maksudnya apa? Misalkan seperti itu. Ya, misalkan kalau connection udah jelas, ada oleh database connection tersebut. Kemudian SQL connection, kemudian MySQL connection, ada ODBC connection juga, ataupun NVGS SQL connection juga. Nah, inilah merupakan turunan-turunan dari yang namanya connection tersebut. Karena apa? Jelas database adalah database connection. Turunannya adalah dari database connection tersebut.
Memang secara penggunaan kalimat kelasnya tersebut hampir mirip atau bahkan sangat mirip sekali. Ya, itu yang digunakan. Untuk apa? Mempermudah ketika melakukan proses pengerjaannya database-nya tersebut. Boleh diartikan memang ketika kelas-kelasnya tersebut dari hasil connection tersebut sudah jelas seperti apa yang akan digunakan, yang akan dikembangkan juga. Itu yang digunakan sebagai bagian dari yang namanya sebuah database connection tersebut. Karena turunan itulah artinya sudah jelas ada induknya. Di mana induknya? Tadi database connection tersebut sebagai bagian dari namanya sebuah database. Intinya adalah connection tersebut. Kemudian ada yang namanya kenapa memiliki perbedaan. Tentunya memang berada di dalam sebuah sintaks SQL tersebut. Karena memang ada yang namanya tadi saya bilang DBMS, Database Management System. Itu yang digunakan sebagai bagian dari yang namanya sebuah database. Karena memang apa? Secara perbedaan saja sudah berbeda. Pasti perbedaan itulah yang menjadi dasar ketika melakukan proses yang namanya sintaks tersebut. Karena apa? Sintaks yang memang memiliki masing-masing, tidak sendiri. Ya, tersendiri masing-masing. Karena apa? Ada namanya sebuah DBMS tadi, database management sistem tersebut. Itu yang digunakan. Kalau DBMS boleh dikatakan sebagai sebuah bagian. Itu yang digunakan. Jadi memang benar-benar secara tidak langsung bahwa ketika proses yang namanya sebuah sintaks tersebut memang sudah tersendiri. Gitu. Jadi memang secara tidak langsung dari masing-masing tadi sudah berbedaan. Kemudian sejauh ini memang paling banyak dengan penggunaan yang namanya MySQL tadi saya jelaskan. Jadi MySQL tersebut memang secara global sudah digunakan. Banyak sekali penggunaan MySQL tersebut.
Apa saya bilang tadi sudah global, sudah banyak yang digunakan MySQL tersebut? Karena memang lebih mudah secara penggunaannya. Bagi user pun, yang masih baru pun, yang masih awam pun juga lebih mudah untuk melakukannya dengan menggunakan yang namanya MySQL tersebut. Nah, sebentar. MySQL. Kemudian, di dalam sebuah MySQL tersebut, karena memang sudah sifatnya global, sudah banyak sekali penggunaannya, secara memang sebagai sebuah topik database. Kenapa? Karena memiliki dan menggunakan yang namanya sebuah kelas-kelas tadi. Ada MySQL Connection, MySQL Common, Data Reader, Adapter, itu bagian dari kelas-kelasnya dari MySQL tersebut. Artinya, bahwa memang MySQL tersebut sebagai sebuah induk. Hanya saja pasti memiliki yang namanya bagian anaknya tadi atau subnya tadi, subkelasnya tersebut. Karena memang secara tidak langsung pertamanya adalah kita perlu yang namanya atau bahkan kita memerlukan yang namanya RDBMS tersebut, Relational Database Management System tersebut dari yang namanya MySQL. Itu yang digunakan sebagai bagian dari yang namanya MySQL tersebut. Karena apa? Bahwa MySQL tersebut memang secara tidak langsung banyak sekali penggunaannya. Sebentar.
tadi. Tuh, maaf, agak. Nah, sebenarnya Skeleton memang tadi secara secara formalnya memang sudah secara apa ya global. Ini salah satu linknya. Kalau misalkan di MySQL itu ini linknya bisa search sebentar. Ini salah satu bagian linknya. Di MySQL tersebut kita tinggal pilih database-nya. Di sini ada pilihan berapa banyak. Ya kalau untuk community ya community, kalau misalnya untuk pribadi ya tinggal dicari seperti apa. MySQL itu ya. Jadi memang ternyata memang banyak sekali penggunaan-penggunaan MySQL tersebut. Tinggal pilih. Ada yang workspace, ada yang self or VS. VS adalah penggunaan Visual Studio biasanya kalau kita gunakan. Jadi dia otomatis ke dalam database-nya secara penggunaannya rilisnya seperti ini yang Mbak Saida. Sebenarnya kan lebih mudah untuk kita bisa tahu seperti apa. Ini yang tinggal install aja. Kemudian untuk yang MariaDB, lihat ya Mbak. Untuk yang MariaDB RG, tinggal buka, di download untuk apa, server atau apa, atau hanya konektor saja juga bisa. Cara pengguna tinggal berapa, kita search operating systemnya, kemudian untuk apa, dan bentuk zip atau zip tersebut kita bisa gunakan. Salah satu bagiannya di dalam MariaDB ini untuk yang servernya, yang Alpha, Windows, kita tinggal pilih untuk apa, Linux kah, atau ya tinggal pemilihannya seperti apa. Jadi, nah ini yang dengan menggunakan yang namanya MariaDB. Kalau untuk SAMPP, sebenarnya bersama dengan SQL juga SAMPP. Baca Friends. Versinya yang berapa? Biasanya sih terbaru MD5 di berapa? Dan untuk PHP, biasanya kebanyakan adalah untuk PHP, ini untuk Windows-nya, jenis untuk Windows-nya, ini untuk jenis untuk Linux-nya, untuk OS uh, Apple, tinggal pilih mau versi yang keberapa, cara penggunaannya. Ini kan versi-versinya yang Mbak Saida kelihatan ya. Seperti ini juga versinya seperti itu juga. Nah, itu salah satu bagian. Jadi, bahwa memang pengguna database itu banyak sekali. Tapi yang sebenarnya familiar adalah penggunaan MySQL tersebut. Itu penggunaannya. Kemudian kalau misalkan, sorry, sekali lagi. Ini untuk yang app save-nya. Nah, sebenarnya penggunaan app save ini sebenarnya sudah banyak sekali ya. Ada MySQL tadi, kemudian artinya adalah app save ini adalah Apache PHP dengan MySQL yang sebagai bagian dari app save tersebut.
banyak sekali pengguna-gunanya ini adalah yang resmi-resminya. Tergantung kita pilihnya. Artinya memang ini ketinggalan jauh untuk yang app softnya. Jadi kalau saya sarankan adalah dengan penggunaan tadi Tamesial maupun Sampipi-nya, karena itu lebih terbaru dan lebih terupdate juga untuk cara penggunaannya. Itu tadi untuk Tamesial linknya, dan ini untuk yang MariaDB, kemudian ini untuk yang Sampipi. Tapi kalau Sampipi sudah jelas semua, karena emang biasanya penggunanya adalah untuk ke PHP, bisa seperti itu. Juga dia termasuk dengan MySQL juga, jadi dia nyatu dengan MySQL. Tapi kalau MySQL, dia hanya MySQL-nya saja, tidak menyatu dengan yang namanya yang lain. Maksudnya SAMPP ya, seperti itu. Ini merupakan paket dari Windows. Windows Apache, MySQL, PHP tersebut. Itu salah satunya penggunaan database di dalam SAMPP. Sedangkan App juga sebenarnya sama, bagiannya sama dengan App sama dengan SAMPP, tetapi apa ya, tidak dianjurkan untuk penggunaannya. Karena apa? Jarang sekali diupdate. Tadi kan terakhir sudah jelas di tahun 2019, artinya sudah kurang lebih 4 tahun yang lalu di baru update. Jadi memang sudah ketinggalan. Itu bahkan 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu sudah ketinggalan. Karena memang tidak diupdate, lebih update tadi antara SAMPP dengan MySQL tersebut. Tapi kalau lebih disarankan dengan penggunaan SAMPP, lebih memudahkan untuk penggunaannya. Itu, dan inilah dari sebenarnya pilihan di atas tadi yang lebih dianjurkan, ada MariaDB ataupun SAMPP. Karena memang selain MySQL tersebut juga memerlukan namanya MySQL.NET konektornya, penambahannya. Untuk mengkoneksikan, ada lagi dengan penggunaan konektor tadi yang saya jelaskan. Untuk konektor itu sendiri karena tergantung dari yang namanya Visual Studio-nya. Kalau misalkan 2012 ya pasti dengan menggunakan itu, dan 2013 juga seperti itu, ataupun versi yang terbarunya. Karena memang setiap kurang lebih ya setahun itu pasti akan mengalami update di dalam proses aplikasinya. Jadi tidak hanya satu saja cara penggunanya, tadi beberapa penggunaan yang dilakukan di situ. Itu yang digunakan oleh database, tapi lebih dianjurkan dengan menggunakan SAMPP di sini. Kemudian, kalau misalkan dengan menggunakan yang namanya Visual Studio 2010, artinya sebelumnya, maka maka bisa download juga versi yang subnya juga. Versinya artinya versi tersendirinya lagi. Karena memang versi tersebut sungguh tidak jauh berbeda. Jadi memang hanya dapat menggunakan data search configuration wizard sebagai bagian dari penggunaan Visual Studio 2010 tersebut. Nah, apabila ingin mencoba sewaktu-waktu, dalam artian kenapa bicara tentang data search configuration wizard, ya boleh dikatakan memang bahwa data search configuration wizard di sini adalah ya boleh dikatakan sebagai sebuah pengembangan panduan, sebagai sebuah pengembangan bagaimana visual web tersebut dilakukan. Karena memang membutuhkan yang namanya sebuah koneksi tadi. Itu yang digunakan oleh si data source configuration wizard tersebut. Banyak hal ya dengan penggunaan data source configuration tersebut. Jadi tidak hanya satu bagian saja, tetapi bisa juga dia mengonfigurasikan sumber data dari mana. Bagaimana bisa menampilkan sebuah data di dalam sebuah kontrol server tersebut. Dan wizardnya juga kembali dengan berbagai sumbernya juga. Sumber datanya dari mana? Dari ado.net, dataset maupun database SQL, dari OLAPS, misalkan seperti itu, maupun yang lain-lain. Jadi banyak sekali penggunaan-penggunaan yang sebenarnya di luar jangkauan kita juga dengan penggunaan itu. Tapi kalau sudah 2012 tadi, ya sudah 2012 tadi ini hanya menggunakan konektor saja sebagai bagian untuk melakukan pekerjaannya. Jadi
istilahnya memudahkan lah dengan menggunakan itu. Tetapi, akan tetapi, sebenarnya masih bisa terhubung ke dalam MySQL tanpa melakukan wizard tadi, tanpa melakukan namanya data search configuration wizard. Sebenarnya bisa dilakukan. Perlu diketahui memang bahwa wizard tersebut tidak tersedia di dalam Visual Studio 2010. Tapi kalau sudah yang terbaru, tadi 12, selanjutnya dengan yang sekarang, itu sudah ada semua. Tanpa harus men-set ulang di dalam configuration-nya. Jadi tinggal langsung menggunakannya saja. Yang digunakan, yang dilakukan dengan cara tersebut. Nah, kemudian, sebenarnya kan secara tidak langsung, artinya kita, ya boleh dikatakan kalau misalkan dengan menggunakan configuration wizard tersebut, pasti kan membutuhkan tambahan lah. Ini tadi, oh, tadi dengan menggunakan konektor, ini dengan menggunakan wizardnya seperti apa, yang digunakan bagaimana, itu dilakukan. Untuk apa yang memudahkan? Memudahkan kita dalam proses penggunaannya. Itu kemudian sebenarnya tadi di 2010 ke atas sudah ada dengan penggunaan wizard ini. Jadi tanpa perlu lagi istilahnya menambahkan lah cara penggunaannya. Jadi sudah jelas seperti apa, tinggal melakukannya saja. Yang dilakukannya ingin seperti apa, bagaimana. Itu yang dikembangkan oleh si wizard tersebut. Mungkin ada yang tanyakan, silakan Mbak. Saya dia sebelum saya lanjut ke materi berikutnya.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menambahkan sebuah referensi ke dalam sebuah MySQL tersebut? Artinya bahwa perlu menambahkan sebuah referensi itu cara sebentar. Kalau di sini, bisa di sini kita juga project dulu. Nah, kalau di sini kan sudah ada langsung ya skema seperti apa, ini new query seperti apa, sudah ada langsung semuanya. Jadi tanpa harus menggunakan tadi seperti add, project, kemudian reference, sudah ada skema compare-nya. Untuk compare SQL-nya, untuk transaksi new query-nya. Sudah terkoneksi dengan SQL Server yang kita tinggal cari saja kalau misalkan server name-nya apa. Artinya kan ini membrowsing apa yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi otomatis dia, kalau misalkan saya ya desktop di sini ya dengan menggunakan ini 18. Itu tinggal nanti dikoneksikan saja. Misalkan database-nya apa, itu tinggal dikonekkan saja. Kalau dia muncul. Agak lama ya Mbak. Saya dia, dia tidak munculkan. Karena apa? Saya belum membuat database sebelumnya. Artinya dia memberikan sebuah informasi. Kalau sudah membuat database sebelumnya, dia akan memunculkan, dia akan mengkoneksikan. Karena belum saya menggunakan itu, karena saya belum membuat itu, maka dia tidak bisa memunculkan. Kan di sini kan tidak bisa untuk mengkoneksikan di dalam sebuah database. Artinya harus dibuat dulu database tersebut. Tadi kalau di sini di browse formur ya di mana itu yang digunakan. Itulah yang sebagai bagian dari sebuah database. Jadi memang menjaga database itu banyak sekali skema-skemanya, kemudian query juga digunakan juga banyak sekali. Yang lebih penting adalah dengan hal itu tadi. Ketika kita buat ini, ya kalau buat misalkan sebuah toolbox, gantung kalau misalkan dibuat checkbox, misalkan seperti itu pilihan, akan tergantung dari kita lagi. Buatnya bisa dia akan munculkan checkbox yang misalkan
Maksudnya apa? Pas itu akan mengakses dalam sebuah database nantinya di sini. Jadi memang database-nya pun juga harus dibuat dahulu. Seperti itu sih. Untuk materi tentang database-nya yang digunakan dengan cara seperti itu. Itu Mbak Saida. Kemudian saya lanjutkan ke materinya. Ini dengan menggunakan kenapa ada perlu project, kemudian add reference tersebut, atau klik kanan reference solution explore, atau dengan menggunakan advanced study. Karena konteksnya adalah sebagai sebuah menu, di mana dari Windows tersebut juga perlu menambahkan sebuah referensi yang nantinya akan ditampilkan. Ya, dengan menggunakan tab.net atau dengan menggunakan MySQL.data, lalu kita klik OK. Dengan cara itu tadi, saya bilang, kalau kita sudah buat dahulu database tersebut, dia akan mengkoneksikan. Seperti apa? Artinya memang dibuat dahulu koneksi database-nya sebagai bagian dari yang namanya database tersebut. Kemudian, kalau misalkan ini menambahkan sebuah database nantinya dia akan munculkan seperti ini, kalau difference ya. Tapi kalau misalkan tadi ya, add difference. Sebentar, tambahkan dulu. Ke project add difference, ditambahkan. Dia akan munculkan di semua. Nah, koneksinya kelihatan ya Mbak. Dari mulai aktif tuh. Ini yang dalam versi yang 2012 ya. Tapi kalau misalnya versi yang 2010 tadi, dia muncul tidak seperti ini. Pasti akan berbeda. Di sini kalau misalkan MySQL.data, secara ekstensinya banyak sekali. Kalau bentuknya .NET, banyak sekali sistem apa, seperti untuk XML. Nah, itu yang digunakan. Jadi memang ada banyak sekali pilihan di dalam proses penggunaan database tersebut. Jadi secara tidak langsung memang MySQL itu ya boleh dikatakan ya sudah familiar lah dengan penggunaan Visual Studio tersebut. Jadi memang penggunaannya pun kita pun sudah tahu seperti apa secara kegunaannya, secara penggunaannya bagaimana, sudah tahu seperti apa. Kemudian yang 2010 referensinya karena menggunakan .NET ya, cara penggunaannya di dalam pencarian MySQL.data. Nah, sebenarnya dengan membuka ini, kita sudah siap untuk bekerja. Bagaimana kita bisa membuat sebuah database yang ada di dalam Visual Studio tadi. Yang perlu kita ketahui bahwa dengan menggunakan database tersebut, selain MySQL,
Ya, bisa saja oleh DB, SQL Client, ODBC, seperti itu. Itu sudah tersedia semua di dalam namespace sistem data. Ataupun kita juga tidak perlu menambahkan sebuah reference. Karena apa? Untuk menambahkan namespace tersebut, artinya sudah ada. Tadi oleh DB, SQL Client, ODBC sudah ada semua. Jadi kalaupun yang sebelumnya dengan menggunakan 2010, artinya dia belum terpenuhi. Tetapi kalau sudah selanjutnya, makanya dia bisa terpenuhi seperti apa secara kondisinya. Itu yang digunakan di dalam SQL itu sendiri. Jadi kita sudah siap bekerja bagaimana database tersebut kita bangun. Ya, istilahnya pelan-pelan lah. Ya, anggaplah membangun sebuah pelan-pelan kita bangun, membangun sebuah database dari yang bentuknya kecil, sederhana mungkin, kita bangun pelan-pelan, akhirnya bisa menjadi database yang baik nantinya. Atau bisa digunakan oleh orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu pasti akan lebih lebih baik. Jadi database yang tadi seperti itu tadi ya terus-menerus, tidak stuck, terus berjalan seperti apa kondisinya. Jadi kondisinya berlanjut lah, intinya seperti itu. Itu materi untuk uh, mengenai database. Mungkin yang ditanyakan Mbak Saida, atau mungkin masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, nah, oke Mbak Saida, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya uh, Visual Basic sebenarnya secara tidak langsung bisa gunakan. Karena memang dasarnya adalah penggunaan Visual Basic itu sendiri yang saya tahu. Karena memang Visual Basic walaupun istilahnya dasar dari Visual Studio itu tadi, kalau ditelusuri belakang, memang dia lebih kepada integration IDA, Integration Development Environment. Artinya program tersebut adalah bagaimana bisa memvisualisasi untuk membuat sebuah program yang bentuknya berbasis dari sistem operasi Microsoft Office tersebut. Biasanya kalau secara kegunaannya lebih lebih membuat sebagai sebuah program yang sederhana tadi, tetapi jarang sekali dengan menggunakan namanya. Tetapi tetap ya, mohon maaf, tetapi tetap menggunakan sebuah database. Kalau misalkan lingkupnya lebih lebih kompleks secara pemrograman. Jadi sebenarnya hampir semua bisa digunakan lah database itu, Mas, Mbak. Jadi istilahnya kegunaannya pun ketika kita mengerjakan sebuah tugas pun, mengerjakan sebuah tugas pun dengan menggunakan Visual Basic itu bisa digunakan database-nya juga. Jadi saya bilang tadi, MySQL itu lebih familiar lah banyak tempat, tapi lebih condong kemana arahnya, seperti apa yang akan digunakan, cara apa yang akan dilakukan dengan menggunakan yang namanya sebuah database tersebut. Karena kalau dilihat dari ke belakang, memang basically-nya adalah dari Visual Studio ini adalah di Visual Basic tadi yang pernah saya ceritakan di awal. Saya belajar tentang Visual Studio belum lama, tetapi saya belajar tentang Visual Basic sudah puluhan tahun yang lalu. Artinya adalah sebenarnya sudah ada, hanya saja mungkin tidak seperti yang saat ini saya ajarkan ke Mbak Saida. Visual Studio-nya bentuk dalam bentuk revisi, istilahnya dalam bentuk update-nya. Tapi kalau yang sebelumnya, saya tidak mendapatkan update-nya seperti itu, tidak. Jadi mau tidak mau, belajar dari awal. Sebenarnya basicnya sudah ada dengan penggunaan database tadi. Mungkin itu, Mbak. Apa lagi bermasalah mic-nya ya? Basic itu seperti itu. Database juga bisa digunakan di situ. Nanti kalaupun Mbak ingin menggunakan database yang seperti itu, ya bisa. Monggo, silakan. Tidak ada salahnya dengan menggunakan seperti itu.
Jadi dasarnya emang tadi istilahnya kalau buat rumah lah istilahnya pasti kan ada besinya dahulu. Tidak mungkin tiba-tiba langsung pasirnya atau semennya. Pasti kan dasarnya adalah ya besinya itu tadi. Untuk apa? Mengokohkan rumah tersebut, bangunan tersebut. Jadi taruh besinya. Fungsinya apa? Tadi ya saya bilang untuk mengokohkan dasarnya dulu. Entah dia menggunakan cakar ayam, entah dia menggunakan besi yang apapun itu, baru kemudian dicor. Nah, itu yang menjadi kuat. Nah, sama hal seperti Visual Studio ini. Karena dasarnya sudah ada, tinggal pengembangannya seperti apa di dalam Visual Studio tadi. Artinya kan terus berlanjut. Seperti apa penggunaannya itu. Ya tidak setak. Dan artinya tetap berlanjut ke depan seperti apa. Secara kegunaannya. Itu sih. Yang lebih dipahami seperti itu, Mbak. Oke, saya lanjut ke data definition language. Kalau data definition language sebenarnya lebih digunakan untuk membuat, mendefinisikan, mengubah, serta menghapus sebuah database dan objek-objek yang ada di dalamnya. Boleh diartikan bahwa DDL, ya, boleh dikatakan ini DDL dengan DL artinya kan, seperti itu. DDL adalah database, mohon maaf, data definition list tersebut. Nah, jadi di dalam SQL itu ada dua SQL language bahasa ya SQL tersebut ada dua cabang, ada DDL, ada yang namanya DL. Ini saya bahas tentang DDL-nya, data definition language tersebut. Nah, di dalam DDL itu ada yang namanya tadi membuat create, kemudian alter. Ya, alter itu mendefinisikan seperti apa, mengubah ataupun menghapusnya di situ juga digunakan dengan menggunakan drop. Jadi create, alter dengan drop tersebut. Nah, DDL ya di dalam sebuah apa ya? Ini dikatakan sebagai sebuah kumpulan perintah dari si SQL itu tadi. Ya karena itu tadi untuk mengelola seperti itu dari struktur data tipenya tersebut. Ya, ya. Dari objek yang ada di dalam sebuah database seperti index, table, trigger, view maupun yang lainnya. Itu lebih kepada perintah dari si SQL tersebut. Nah, boleh dikatakan bahwa ini termasuk dalam relasi database. Jadi itu termasuk dalam relasi tadi, database tersebut, relational database yang tadi saya jelaskan. Nah, kenapa itu digunakan? Karena untuk mengoperasikan suatu skema struktur yang ada di dalam sebuah database. Ketika perintah utamanya itu digunakan sebagai data definition language, artinya tadi create, rename, alter, drop, sebenarnya kan itu semua sama. Untuk menulis, mendefinisikan, seperti itulah istilahnya, mengubah, itu bagian dari yang namanya DDL tersebut, atau data definition language. Ya kalau misalkan dalam sebuah create table, misalkan tentang buku perpustakaan, ada integernya. Sebagai apa? Sebagai kunci utama atau primary key. Kode bukunya menggunakan misalkan varchar, seperti itu. Variable karakter, kemudian judul bukunya juga bisa dikatakan sebagai variable karakter, kemudian tanggal terbitnya, boleh dikatakan tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa. Jadi sudah menjelaskan tentang data tersebut. Itulah tentang misalkan tentang membuat sebuah table tentang buku pustakaan. Kalau misalkan tentang alter tentang table tersebut. Misalkan menambahkan penulisnya di situ. Ya sebagai dikatakan sebagai variable karakter juga. Atau ingin mendrop kolom tentang judul bukunya apa. Seperti itu. Itu juga sama. Artinya apa? Bahwa dengan menggunakan yang namanya DDL tersebut, sudah pasti memang melingkupnya adalah begitu tadi. Nah, kemudian drop table misalkan tentang buku tersebut. Karena apa? Bisa saja untuk menghapus tadi atau dirubah seperti itu.
Itu secara secara penggunaan atau boleh dikatakan secara definisi pembagian dari yang namanya MySQL linguist tersebut. Itu yang digunakan. Jadi kalaupun misalkan di DL tersebut ya, boleh dikatakan ini sebagai membuat, tadi create, mendefinisikan definition, namanya definition language ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Mendefinisikan sebuah bahasa dari data tersebut, ataupun bahkan mengubah rename tadi, atau misalkan dikatakan menghapus, atau ya boleh dikatakan dalam termasuk rename juga di data tersebut, itu bagian. Nah, dari data definition language inilah perintah tadi yang tadi saya jelaskan, create, alter, truncate, drop tersebut ya, banyak sekali ya. Itu merupakan perintah-perintah yang ada dalam sebuah database, data definition language tersebut. Bagaimana kita bisa membuat sebuah objek baru, bagaimana kita bisa mengubah sebuah objek baru, bagaimana kita bisa menghapus semua record yang ada di dalam sebuah table, ataupun menghapus semua objek yang sudah ada, itu bisa dilakukan dengan yang namanya DDL tersebut. Boleh dikatakan memang secara luasnya seperti itu tadi, DL itu. Maka memang arahnya sudah sama. Karena tadi saya jelaskan, ada dua bagian, ada DDL dengan DML. Nanti akan saya jelaskan juga tentang DML. So, DML adalah data manipulation language tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ketika kita membuat, ketika kita ingin menghapus, ketika kita ingin mengubah, ketika kita ingin menghapus objek yang secara keseluruhan maupun recordnya, artinya dia tahu dulu fungsinya apa dari si DDL tersebut. Sudah jelas fungsinya tadi. Mengubah, menghapus, ya, membuat, itu dilakukan. Nah, kemudian dari penggunaan data definition language inilah sebenarnya hanya untuk administrator saja pada saat pembuatan sebuah database. Bagaimana kalau misalkan tidak membuat sebuah database, ya tidak akan ada data definition language ini. Peruntukannya sudah jelas seperti apa. Memang administrator seperti itu tadi. Dengan pembuatan sebuah database tadi, administrator akan melakukan yang namanya data definition language tersebut. Nah, kemudian dari data definition language inilah sebenarnya kita bisa mendefinisikan bahasa MySQL tersebut seperti apa ke dalam bentuk database. Yang perlu diingat adalah ketika kita create, contoh membuat sebuah database, tadi saya kan sudah jelaskan. Create database apa? Ya, database maupun tabelnya di dalam database yang sudah ada. Artinya database-nya sudah ada, sudah ditentukan. Nah, ketika perintah membuat sebuah database tersebut dilakukan oleh si administrator tersebut, dia menentukan nama database-nya apa. Misalnya tadi tentang database buku perpustakaan lah, seperti itu misalkan. Sudah jelas, ada nama bukunya, ada nama penulisnya, ada tahun terbitnya, seperti itu sudah jelas. Kita pun jadi tahu, oh, ketika di create sudah ada datanya, seperti itu. Sudah didefinisikan sedemikian rupa. Seperti apa. Nah, database inilah sebenarnya yang akan kita lakukan dalam proses pembuatannya. Kemudian melakukan perintah membuat sebuah tabel. Artinya sudah berbeda lagi. Tadi database. Saat ini membuat sebuah tabel.
Create table. Membuat sebuah tabelnya apa? Nama tabelnya apa? Nomor misalkan tadi. Nama misalkan seperti itu. Banyak hal lah yang sebenarnya bisa dilakukan di situ. Tabelnya, kemudian nama fieldnya tadi tipe data sebagai primary key. Dan nama field yang kedua adalah tipe data sebagai key-nya saja. Artinya sudah jelas kunci utamanya apa. Kalau misalkan nama table ya, misalkan nama table tentang buku perpustakaan, misalkan seperti itu. Sudah jelas buku, contohnya, nama bukunya. Kuncinya nama bukunya apa. Atau mungkin ingin dijelaskan tentang nama penulisnya, silahkan. Dia kan tergantung, primary key ini kan tergantung dari yang membuat tabelnya tadi, si administrator tersebut. Ingin menjadi kuncinya apa? Mungkin ID, bisa saja yang dijelaskan. ID berapa? Artinya kan mendefinisikan di situ, menjelaskan di situ seperti apa. Nah, kemudian dari perintah ketika kita membuat sebuah tabel tadi sebenarnya hampir sama dengan namanya yang tadi membuat sebuah database. Tapi berbeda hal ketika kita ingin atau misalkan membuat sebuah tabel barang, barang misalkan kode barang tadi, ID kan artinya kan sebagai primary key-nya, nama barangnya, harganya, misalkan seperti itu contohnya. Kalau tadi buku ya misalkan kode bukunya berapa, kemudian nama bukunya, penulisnya, tahunnya, tahun terbitnya. Jadi kelihatan semua. Pasti kalau nama buku sudah pasti dalam bentuknya varchar, berkarakter juga. Kalau penulisnya jelas varchar juga. Tapi kalau tahun terbit adalah date-nya berapa. Intinya kan mendefinisikan tuh tadi. Jadi definisinya juga jelas. Secara peruntukannya juga jelas. Kalau misalkan seperti itu ya, anggaplah misalkan ya tadi saya bilang tentang buku perpustakaan. Misalkan ID, misalkan ataupun kode bukunya tersebut tidak ada, misalkan apa yang menjadi uniknya dari si buku tersebut? Kan kalau nama ya, nama buku pasti kan ada yang sama, ada yang mirip, misalkan seperti itu. Tidak mendefinisikan sebagai uniknya. Atau mungkin pasti penulisnya tidak mungkin menulis satu buku, bisa saja menulis beberapa buku. Ataupun tahun terbitnya juga sama seperti itu. Karena dalam setiap tahun pasti akan ada banyak buku yang terbit juga. Apa yang bisa mendefinisikan bahwa uniknya dari nama buku ini apa? Contoh misalkan tadi ya, kalau kode buku ya misalkan saja bisa saja dengan menggunakan barcode. Kan barcode pasti kan berbeda-beda, tidak mungkin sama. Atau mungkin bukunya ditulis. Ya kalau misalnya ada 1000 buku ditulis berjejer misalkan beruntun 01, 02, 03 sampai 1000 misalkan 01.000 mendefinisikan tentang itu. Bisa saja. Tapi kan memakan waktu. Jadi kita akan mencari yang jelasnya saja seperti apa cara penggunaannya. Jadi terlihat, oh, mendefinisikan sebuah buku seperti ini secara langsung. Kemudian dari ketika kita membuat sebuah ya tadi perintah seperti itu tadi membuat sebuah table, ini bisa saja membuat sebuah namanya sebuah perintah alter. Nah, kalau alter ini sebagaimana perintah, bagaimana kita bisa mengubah sebuah struktur yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, ketika perintah mengubah struktur dalam tabel tersebut, artinya kan bagaimana perubahan itu bisa meliputi tentang add, menambahkan, bisa change, mengubah. Ya, tadi misalkan tentang buku tadi lah, buku tadi. Tambahkan misalkan
Nama penulisnya misalkan nambah lagi, misalkan apa? Harga bukunya mungkin seperti itu. Kan bisa saja ingin tambahkan. Kita input ID barang, ID bukunya berapa, lalu dia akan munculkan nama pengarangnya ini, harga bukunya ini, tahun terbitnya ini. Jadi jelas, secara filterisasinya sudah jelas seperti apa. Kemudian, ketika kita membuat atau merubah sebuah table, ada alter namanya table. Alter table, bagaimana nama table tersebut bisa ditambahkan atau diubah secara perubahannya. Mulai menambah, mengubah sebuah struktur pastikan akan ada istilahnya diubahnya apa, perubahnya di mana. Yang mendefinisikan artinya meliputi dengan proses tersebut. Kemudian, ya kalau misalkan dengan menggunakan penggunaan seperti ini, alter sebuah table, misalkan table barang, diubah nama barangnya jadi apa? Misalkan tadi nama barangnya buku, diubah menjadi mungkin majalah, atau mungkin surat kabar, atau mungkin ya koran, misalkan seperti itu. Ya, secara penggunaan sudah jelas seperti ini. Ketika mengubah, perlu dianggap seperti itu. Diubah sedemikian rupa nama barang tersebut. Nah, kemudian truncat. Kalau truncat, jadi perintah bagaimana dia bisa menghapus semua record yang ada dalam tabel tersebut. Yuk, hapus semua. Semua recordnya, semua rekamannya, semua isinya seperti itu dihapuskan. Tapi ini jarang sekali terjadi ya. Jadi kalau tadi mengubah ataupun menambah pasti akan terjadi. Kalau truncat ini agak jarang terjadi yang dilakukan. Karena emang ya kalau misalkan kita ubah, kita hapus semua seperti langsung, hapus semua recordnya, artinya apa? Aku bisa kehilangan semua data-datanya tersebut. Itu yang dilakukan oleh perintah truncat tersebut. Nah, perintah inilah yang secara tidak langsung bisa menghapus semua record tersebut. Tapi emang nama tabelnya tadi dijelaskan nama tabelnya apa, tentang tabel barang tadi. Kalau misalkan tabel barang misalkan ada 10, ya dihapus semua recordnya. Apa yang sudah direcord sama si database itu dihapus semua. Ulang kembali. Buat ulang. Kemudian drop. Kalau drop, bagaimana dia perintah tersebut menghapus sebuah tabelnya. Drop table, nama tabelnya apa. Dihapuskan. Tidak semuanya seperti truncat tersebut. Ini kan semua recordnya. Ini hanya mengubah, menghapus tabelnya saja. Tabelnya tentang tabel barang diubah. Diganti jadi tabel jasa mungkin misalnya seperti itu. Hanya seperti itu saja. Nah, dengan perintah drop tersebut,
dengan perintah drop tersebut. Artinya menghapus sebuah table, artinya sudah jelas perintahnya ke kemana. Itu mengenai DDL. Silakan mungkin yang tanyakan Mbak Saida mengenai DDL. Oh tidak ya, saya lanjut. Saya lanjut tentang data manipulation language. Nah, tadi seperti halnya juga DDL. Data manipulation language juga termasuk dalam yang namanya language dari MySQL tersebut. Jadi dibagi menjadi select, insert, update, delete. Seperti itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung di dalam DML atau data manipulation language itu digunakan ketika melakukan sebuah pengelolaan data yang ada di dalam tabel tersebut. Itu digunakan. Digunakan bagaimana dia bisa menampilkan sebuah data dan menambah data baru, mengubah data maupun menghapus sebuah data. Nah, pengelolaannya seperti tadi. Pengelolaan sebuah data seperti itu tadi. Nah, ketika menampilkan sebuah data, artinya menyeleksi seperti apa. Ditampilkan datanya seperti apa. Menambah data baru, juga demikian. Mengubah data, menghapus data. Seperti itu juga. Ini sudah jelas seperti apa. Secara kondisionalnya. Nah, dari data manipulation list inilah, ada 4 perintah tadi yang saya bilang. Ada select, ada insert, ada update, ada delete. 4 perintah inilah yang secara tidak langsung sebenarnya kalau di dalam di email tersebut ya tentang sebenarnya dalam relasi juga di email tersebut. Sekumpulan perintah yang tadi sudah saya jelaskan, update, delete, insert, select tersebut. Itu tadi untuk melakukan pengelolaan tadi. Nah, kalau dengan proses pengelolaan yang namanya saja data manipulation language, memanipulasi sebuah bahasa dari data tersebut. Ya, kalau boleh digambarkan itu tadi, ada dua bagian tadi. Ya, sebenarnya kan jadi memudahkan kita dengan penggunaan dua pembagian, data definition maupun data manipulation. Dengan cara inilah, dengan cara 4 inilah, select misalkan. Dia memerintahkan bagaimana bisa menampilkan data dari satu tabel ataupun lebih dari tabel tersebut. Contoh, select menampilkannya seperti apa? Kode barang, nama barang, harga, dari nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Barang. Udah, selesai di situ. Artinya dia akan menampilkan keseluruhan nama barang itu, nama tabelnya apa, nama tabelnya barang tadi. Ada kode barang, ada nama barang, ada harga. Dimunculkan semua, ditampilkan. Karena apa? Tabelnya saja sudah jelas namanya barang. Kecuali dari kode barang, nama barang, harga barang tersebut, ketika ditampilkan nama tabelnya ternyata bukan nama barang, bukan tabel barang. Apa gitu, tabel jasa. Ya dia tidak akan memunculkan, tidak akan menampilkan di situ. Justru malah menjadi ruwet di situ jadinya. Yang dimunculkan malah justru tidak sesuai. Nah, ketika menampilkan nama dari barang tersebut, nama tersebut, tabel barang lah anggaplah. Dia akan munculkan keseluruhan. Misalkan ada
apa, misalkan tentang barang ya, contohnya misalkan apa, ada laptop, ada handphone, mungkin ada tablet, ya kan, ataupun lagi banyak hal, ada televisi, ada banyak hal di situ. Itu tergantung dari itu tadi. Kalau dia jumlahnya banyak, dia akan munculkan atau akan menampilkan banyak banyak juga dari tabelnya tersebut. Kemudian insert. Kalau insert perintahnya tersebut, bagaimana dia bisa menambah record pada tabel? Insert itu nama tabel tersebut, nama kolomnya apa, value-nya sebagai sebuah sebuah nilai. Insert tersebut yang ditampil. Karena apa? Menambahkan. Insert ditambahkan. Nama tabelnya tambahkan apa? Dan nama kolom tersebut tambahkan. Ada nilainya tidak? Tergantung dari itu semua. Kemudian update. Kalau update, lebih kepada bagaimana perintah tersebut mengubah recordnya pada tabel tersebut. Misalkan tentang update, nama tabelnya apa, di set nama fieldnya apa, nilai tersebut di mana, kondisinya bagaimana, baikkah, tidak baik, atau bagaimana secara kondisi. Itu yang digunakan. Kalau perintah ketika mengubah sebuah record tersebut, ada tabelnya, sudah jelas perintahnya mengarah kemana. Kemudian terakhir adalah delete. Delete ini sebagai sebuah perintah bagaimana menghapus sebuah record pada tabel tersebut. Menghapus recordnya. Tidak semua, recordnya saja. Apa? Misalkan di delete from nama tabelnya barang. Kondisinya bagaimana? Dilihat di delete. Tinggal dihapuskan saja datanya tersebut. Artinya recordnya tersebut. Kalau recordnya sudah banyak ya, dihapus recordnya. Apa yang mau dihapus dari recordnya tersebut? Oke, itu mungkin dari saya. Mengenai materi ini, silahkan ditanyakan Mbak Ida sebelum saya tarik kesimpulan. Nah, tadi ya, sebenarnya primary key itu satu, Mbak. Misalkan tadi buat table. Primary key itu sebenarnya hanya satu saja. Primary key itu sebagai kunci utama. Karena kalau primary key-nya ada dua, tidak bisa. Karena apa? Fungsi dari primary key itu adalah sebagai kunci utama. Misalkan tentang tadi kode barang. Kan tidak mungkin kalau nama barang pasti kan hampir sama ya. Sama seperti itu ya. Kode barang kan belum tentu sama. Contoh kayak barcode. Satu barang dengan barang yang lain tidak mungkin sama. Nah, kenapa tadi Mbak Saida bisa saja dua primary key? Saya bilang tidak bisa. Karena apa? Primary key itu yang satu saja. Dia yang menentukan sebagai kode uniknya lah. Boleh katakan seperti itu. Tadi saya akan jelaskan ya. Kode uniknya seperti apa. Kode uniknya itu seperti itu tadi. Primary key itu tadi. Yang digunakan, yang dijelaskan untuk apa? Untuk melakukan proses dari kode barang tersebut. Kode barangnya misalkan 001 sudah otomatis adalah buku misalkan. 0002 misalkan adalah uh, alat tulis misalkan seperti itu. 003 apa? Itu jadi kunci. Ya, tadi saya jelaskan tadi di dalam akses itu kan seperti itu ya. Memory key kan ada kunci ya, kunci utama itu tadi. Kalau K itu adalah bagiannya saja. Tidak bisa lebih dari. Kalau K boleh banyak, tapi kalau primary key ada satu saja yang digunakan sebagai kunci utama. Kalau dianggapnya seperti primary key itu seperti ini ya, Mbak. Karena secara fungsinya, kalau dalam suatu garis itu sebenarnya fungsi dari primary key tersebut
itu digunakan sebagai sebuah relasi antar tabel. Relasinya saja, tapi jelas. Dari fungsinya saja sudah jelas. Nah, kalau bila dikatakan sebagai aturannya, dia memastikan setiap baris data itu berada dalam tabel tersebut yang sifatnya adalah unik tadi. Saya bilang unik, tidak ada yang lain. Ataupun berada antara baris yang satu dengan baris yang lain. Kecuali Mbak ingin menggunakan lagi database yang lain. Seperti itu. Jadi unik, dia menentukan uniknya itu kan jelas. Kalau misalkan tadi nama barang buku, bisa saja buku apa, buku tulis, buku pelajaran, buku apa, itu kan buku. Tapi kalau sudah menjadikan keunikan, nah itulah yang menjadi dia bisa teridentifikasi sebagai sebuah catatan di dalam database tadi.